Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tontian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan memberikan informasi terkait tentang ada sebuah surat yang beredar, dan ini valid langsung ditandatangani oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar terkait tentang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang dituntut untuk mengundurkan diri selama 3 hari ini. Dan ini rame, dan juga ada pendapat-pendapat dari setiap PWNU di seluruh Indonesia. Kita juga akan bacakan terkait tentang pendapat masing-masing dari PWNU. Ini beritanya sangat-sangat rame sehingga perlu kita sampaikan supaya tidak simpang siur. Adapun keterangan ini kita juga ada informasi yang valid, langsung kita tampilkan supaya masyarakat Indonesia khususnya warga Nahdliyin langsung mengetahui dan tidak simpang siur. Oke, di sini ada surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta 10430. Nomor WA 021319230033 atau 3908424. Terus juga di situ ada email dan lain sebagainya. Terus ada logo NU itu resmi, dan kita bacakan hasilnya. 5. Musyawarah antara Rois Am dan 2 wakil Rois Am memutuskan A. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian Suriah PBNU. Jadi memang di sini sudah kayak seakan-akan di ultimatum harus mengundurkan diri selama 3 hari ini. Entah masalahnya karena apa, kita cuma sekedar menampilkan supaya tidak simpang siur. B. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi ini sudah seakan-akan mengancam ya, tapi ini bahasanya elegan sehingga tidak terlihat ancaman. Akan tetapi secara umum bagi orang-orang umum akan memberi kesan bahwa hal ini seakan-akan ancaman atau ultimatum. Masalah apa dan ada masalah besar apa kita kurang tahu, akan tetapi kita sampaikan. Jakarta 29 Jumadil Ula 1 ini langsung ditandatangani Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya, ini berkaitan dengan masalah yang penting sehingga perlunya warga NU melakukan hal-hal yang bijaksana, tidak terbawa arus dan juga tetap berhati-hati. Terus di sini kita akan membacakan sebuah resum undangan Zoom meeting PBNU Jumat 21 November 2025 pukul 14.00 sampai 16.00 WIB. Poin-poin sambutan Ketua Umum PBNU. 1. Banyak hal yang sudah dilakukan 4 tahun dalam kepemimpinan Gus Yahya, Digdaya, RMI, Lakspesdam, MBG, dan lain-lain. 2. Segera akan melakukan rekonsolidasi PBNU. 3. Langkah memitigasi presiden destruktif yang dapat menghancurkan konstruksi dan perangkat organisasi. 4. Menjaga keutuhan organisasi secara menyeluruh. 5. Menerima usulan dan masukan terkait langkah terbaik untuk mengatasi masalah dan polemik di PBNU. Ini poin-poin sambutan Ketua Umum PBNU, artinya Gus Yahya memberikan sebuah informasi hal demikian. Terus ada beberapa sambutan-sambutan atau statement dari masing-masing perwakilan PWNU di Indonesia. Pertama kita bacakan PWNU Sumatera Utara. Pertama, percepatan penerbitan SKPCNU, karena SKPCNU merupakan hajat hidup orang banyak dan berdampak terhadap kebijakan di tingkat cabang. Itu ya. Terus yang nomor 2, tidak mau tahu konflik di PBNU. Jadi PWNU Sumatera Utara tidak mau konflik, tidak mau tahu terkait tentang konflik PBNU. Yang nomor 3, meminta kepada Ketua Umum PBNU untuk mengumpulkan ketua PWNU se-Indonesia agar menyelesaikan masalah tersebut, karena jika ketua PWNU setempat berkumpul sendiri akan dianggap ilegal, dan jika pertemuan tersebut dapat dilaksanakan akan melahirkan usulan-usulan materi konbes. Nah, ini
menurut pandangan daripada PWNU Sumatera Utara. Terus ada pandangan atau statement dari PWNU Sulawesi Utara. Pertama, pemberhentian Gus Yahya harus ditanyakan kepada pemilihnya, apakah disepakati atau tidak, karena secara de facto Gus Yahya memiliki kepemimpinan yang sah, legitimate, dan menguasai PBNU. Ini menurut pandangan daripada PWNU Sulawesi Utara. Terus PWNU Bali. Satu, polemik dan konflik PBNU sangat parah dan buruk sekali. Bukankah akan memiliki dampak buruk sampai di kepengurusan tingkat bawah? Ini menurut pandangan daripada PWNU Bali. Terus PWNU Bangka Belitung. Ya. Satu, Rois Am PBNU menandatangani surat tanpa sepengetahuan Tanfidia. Ya benar, tanpa sepengetahuan Tanfidia. Ini sudah carut marut, benar-benar sangat-sangat genting. Dua, berharap Wakil Ketua Katib Am untuk mendengar aspirasi untuk diwujudkan konsolidasi dengan baik. Ini pandangan daripada PWNU Bangka Belitung. Terus ada pandangan PWNU Jawa Barat. Pertama, mengundang mustasyar untuk menyelesaikan konflik tersebut, diakhiri menangis. Nah, ini menurut PWNU Jawa Barat. Ini ada zoomnya ya, jadi kita cuma sekedar membacakan dan menyimpulkan untuk kita sampaikan ke masyarakat. Kita berharap sih NU baik-baik saja dan tidak ada konflik sama sekali, dan mengedepankan tentang etika, adab, dan keilmuan, bukan husnudon. Terus PWNU DIY. Satu, mencoba membangun hubungan baik dengan pihak eksternal seperti keraton dan lain-lain. Dua, menyesali adanya konflik antara kiai, malah diselesaikan dengan model politik. Disarankan untuk diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Ini menurut PWNU DIY. Terus tanggapan Gus Yahya. Ada tanggapan Gus Yahya ya. Satu, menyetujui usulan-usulan yang telah diajukan terkait penyelesaian konflik dengan langkah pertemuan PWNU se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam di Surabaya tanggal 22 November 2025. Undangan menyusul dan dimohon hadir sebelum waktu maghrib. Nih. Terus menurut Kiai Said Asrori Katib Am, satu, telah diadakan rapat suriah PBNU yang semula agenda rapatnya adalah pembahasan kelembagaan PBNU, tapi yang terjadi dibahas adalah tentang ketua umum PBNU dengan mengambil langkah dan kebutuhan seperti partai politik. Ya, jadi permasalahan ini permasalahan orang besar, permasalahan atasan, dan kita sudah pernah menyampaikan terkait tentang konflik yang besar ini. Kita tidak akan memberikan suatu statement yang menyinggung sana sini, dan juga kita tidak akan memberikan suatu informasi yang belum jelas kabarnya. Kita cuma sekedar menyampaikan data dan referensi ataupun pendapat-pendapat yang sudah jelas. Terkait tadi pendapat-pendapat dari PWNU, terkait tentang ada surat yang turun yang mengatakan bahwa Gus Yahya harus segera mengundurkan diri dan lain sebagainya, dan ini valid, kita tidak mengada-ngada dan bisa cross check sendiri. Dengan informasi yang semakin carut marut ini, kita berdoa sebagai orang warga Nahdliyin dan anak muda warga Nahdliyin, kita berharap semoga NU baik-baik saja, semoga dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar amanah, dan juga kita berharap tidak dimanfaatkan oleh siapapun. NU ya NU, mengikuti asas daripada NU, mengikuti peraturan daripada NU, dan sesuai dengan aturan-aturan NU, sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja, kita berharap semoga baik-baik saja. Kita tidak akan masuk ke ranah yang lebih dalam lagi karena kita belum meneliti secara detail. Kita cuma sekedar menyampaikan terkait tentang permasalahan PBNU ini, terkait tentang Gus Yahya disuruh dan dituntut seakan-akan diultimatum untuk mengundurkan diri. Sekian dari saya, semoga baik-baik saja. Kita selalu berdoa untuk NU, untuk kepengurusan NU lebih baik, lebih cemerlang, lebih cerdas, dan lebih mengedepankan etika dan keilmuan, bukan mengedepankan emosi dan husnudon. Dari saya banyak kesalahan, khilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.